Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra Wijaya Kusuma. Nomor induk mahasiswa saya adalah 190100000142. Saya dari Universitas Merdeka Malang, dari kelas C Fakultas Hukum. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang pengertian dan istilah hukum pidana, pembagian hukum pidana, asas-asas hukum pidana, dan fungsi hukum pidana. Yang pertama, pengertian dan istilah-istilah hukum pidana. Di sini saya mengambil pengertian dari dua para ahli. Yang pertama, Prof. Muljatno SH. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan. Tujuannya, yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan yang boleh maupun tidak atau dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar. 2. Menentukan kapan dan mengenai hal apa terhadap mereka yang melanggar, kemudian dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditentukan. Ketiga, menentukan cara pelaksanaan pengenaan pidana dan pelanggar. Yang kedua, menurut Mesker, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu kekuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat yang berupa pidana. Maknanya, suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dikenai sanksi pidana. Dari pengertian di atas tersebut memiliki 3 unsur penting. Yang pertama, ketentuan yang mengatur apa yang diperbolehkan atau tidak. Jadi, di dalam ketentuan terdapat aturan yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Kedua, terdapat sanksi bagi yang melanggar. Sanksi dapat berupa hukum pidana penjara ataupun denda. Dan ketiga, untuk kepentingan umum, dalam arti melindungi hak-hak masyarakat umum. Dari beberapa istilah hukum pidana, di sini saya mengambil salah satu contoh, yaitu sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda, yaitu wederrechtelijk. Sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Materi kedua adalah pembagian hukum pidana yang terbagi menjadi 9. Yang pertama, hukum pidana material. Kedua, hukum pidana formil. Ketiga, hukum pidana umum. Keempat, hukum pidana khusus. Kelima, hukum pidana lokal. Keenam, hukum pidana nasional. Ketujuh, hukum pidana internasional. Kedelapan, hukum pidana tertulis. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, hukum pidana material adalah seluruh peraturan yang memuat perumusan. Perumusan tersebut dibagi menjadi 3. A. Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana, misalnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. B. Siapakah yang dapat dipidana atau dengan kata lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana. C. Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau hukum penitensier yang dimuat dalam KUHP, KUHP militer, dan lainnya. Kedua, hukum pidana formil adalah seluruh peraturan yang memuat cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ketiga, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum juga dimuat dalam KUHP. Keempat, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu atau yang memuat perkara-perkara pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana narkotika, dan lain-lainnya. Kelima, hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota yang hanya berlaku pada daerah tersebut. Keenam, hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku pada seluruh wilayah negara. Ketujuh,
Hukum pidana internasional adalah juga hukum pidana nasional tetapi memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari dunia internasional. Misalnya, A. Ketentuan-ketentuan yang mengandung asas universalitas atau hukum pidana dunia yaitu pada pasal 4 butir 2 dan 4 KUHP. B. Perjanjian antar negara yaitu perjanjian ekstradisi atau penyerahan. C. Ketentuan-ketentuan tentang pembajakan pesawat udara yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana internasional yang semula tidak langsung berlaku di Indonesia akan tetapi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 barulah berlaku di Indonesia. Seperti ketentuan-ketentuan pasal 479I, pasal 479J, pasal 479K dan pasal 479I KUHP. Kedelapan, hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana material atau hukum pidana substantif dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Dan yang terakhir atau kesembilan, hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana adat yang berdasar pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951 atau Lembaran Negara 1951 nomor 9 masih berlaku di bekas daerah dan bekas pengadilan adat. Materi ketiga adalah asas-asas hukum pidana yang terdiri dari 1. Asas legalitas, 2. Asas equality before the law, 3. Asas praduga tidak bersalah, 4. Asas personalitas, 5. Asas nebis in idem, 6. Asas substansi dan proporsionalitas, 7. Asas publilitas. Di sini saya juga akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah asas legalitas. Adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan atau pasal 1 KUHP. Biasanya asas legalitas ini mengandung 3 pengertian. A. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. B. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. C. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Dan yang kedua, asas equality before the law, yang artinya menjamin asas persamaan hukum tanpa ada pengecualian pada setiap orang. Ketiga, asas praduga tidak bersalah, yang berarti seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang bersifat tetap yang menyatakan dia bersalah. Keempat, asas personalitas, yang berarti hanya orang yang melakukan kejahatan itu saja yang dapat dikenai dipidana. Kelima, asas nebis in idem, yang memiliki arti seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama. Dan keenam, asas substansi dan proporsionalitas, yang berarti penjatuhan pidana itu sejauh mungkin bersifat sedang dan berat, ringan pidana harus sebanding dengan kejahatan. Dan yang terakhir, asas publilitas. Keputusan hakim harus diucapkan di muka umum dan menunjuk peraturan hukum pasal yang diterapkan. Dan kemudian pada umumnya asas yang selalu digunakan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik adalah asas praduga tak bersalah. Dalam melakukan penangkapan serta penyidikan wajib dilakukan sampai adanya pembuktian dan dari pengadilan yang membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang tersebut. Dan materi keempat, fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Di sini saya juga akan menjelaskan kedua-duanya. Yang pertama adalah fungsi secara umum. Fungsi hukum pidana sama dengan
fungsi hukum-hukum lain pada umumnya, yaitu mengatur hidup dalam kemasyarakatan maupun menyelenggarakan suatu tatanan dalam masyarakat. Kedua, fungsi secara khusus melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam pada hukum-hukum lainnya, atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi yang pihak yang telah dirugikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Jika kurang itu asalnya dari saya, jika lebih asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.